Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya Nanang Kosim CGP Angkatan 11 ingin mewawancarai Bapak Aditya Rajasyah, Kepala Sekolah SDN Cipinang 01 Pagi, Jakarta Timur. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Aman, gimana saya? Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf Pak ganggu waktunya. Ya, Pak. Ini Pak, kami ada tugas dari CGP Angkatan 11 ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama ini sih memang saya orang baru di sekolah. Tapi yang terjadi di sini memang ada beberapa yang berkaitan dengan dilema etika yang memang itu asalnya dari internal kita sendiri. Biasanya berkaitan dengan kasus-kasus yang memang ada kebenaran yang perlu kita sampaikan dan kita putuskan nantinya. Sedangkan yang bukan moral itu kan dari luar. Hal yang seperti itu kan belum ada sisi, tapi nanti pasti akan ketemu juga ke depannya. Ada. Karena saya dari sini baru berhitung ya 3 bulanan lah. Baru ya Pak berarti. Jadi belum terlalu banyak problem di sekolah Cipinang 01 ini. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Artinya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nah, itu memang dilema yang tadi coba kita dilema etika sama sebenarnya. Nah, ini makanya perlu pemikiran yang sama gitu. Kalau saya sih selalu mengutamakan kebersamaan. Nanti lebih mengutamakan kepentingan bersama. Awal itu ada benar dulu sampai segelintir atau kelompok orang. Tapi kita lebih utama yang lebih banyak, lebih mewakili secara keseluruhan gitu. Tentu saja berproses ya, nggak saya ambil aku sendiri, tapi ada proses dari mulai dengan teman-teman rekan-rekan di sini yang punya pengalaman juga terkait dengan itu mungkin bisa menyampaikan pengalamannya dan itu bisa jadi referensi untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang nanti akan kita ambil. Baik, oke. Kemudian ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya memang ada beberapa langkah ya yang bisa dilakukan, tapi yang utama adalah ada uji-ujinya. Ini yang dikatakan benar seperti apa, kan? Terus benarnya menurut apa? Yang paling enak tuh kalau uji kebenaran itu terlihat dari regulasi yang ada. Regulasinya udah menyampaikan seperti itu, makanya itu paling gampang menurut saya. Ini ikuti regulasi ya, kita pasti aman. Kalau ada regulasinya jelas. Pasti aman. Nah, yang repot kalau belum ada, itu makanya itu adalah sebuah kebijakan. Kebijakan itu sebetulnya adalah cara dan solusi yang belum ada dalam sebuah peraturan yang dibuatlah sebuah kebijakan. Nah, memang ini sulit. Kenapa? Karena tadi akan berkaitan dengan yang tadi dua hal yang benar tadi kan. Nah, kita harus cari nih mana yang paling sebenarnya berpihak kepada kepentingan orang banyak. Kalau di sekolah itu berkaitan dengan didik, bisa didik itu yang paling penting sebetulnya. Biar kita jadi nanti lebih lebih enak misalnya dan nanti lebih bermanfaat. Nah setelah itu nanti kita tinjau ulang lagi, kira-kira bisa kita ambil nih benar nggak untuk kepentingan hari ini gitu. Nah, itu perlu kita tinjau ulang juga supaya nanti jadi buah pengalaman ke depannya. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam hal keputusan, saya terus terang tidak langsung dari sendiri ya, jadi saya berupaya untuk demokratis pada semua yang ada di sini, stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi mungkin dari hubungan manajerial ini satunya, kita bermasalah kita bahas gitu. Kemudian sudah dapat beberapa alternatif nanti kita sampaikan dalam forum dibuat lagi itu
itu memang kalau memang masalahnya sifatnya masih banyak waktunya. Yang repot itu kalau waktunya nggak ada, nah itu tuh perlu segera mungkin gitu ya. Segera mungkin. Tentu saja memang melihat meninjau dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari bersama ya. Dari mulai tadi uji regulasi kebenaran sampai apa enggak gitu kan, terus manfaatnya ada tidak gitu kan, dan nanti dampaknya seperti apa. Nah itu kita pertimbangkan semua itu. Oke. Jadi itu ya Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika ini? Ya itu tadi, karena ada beberapa hal yang nantinya tentu saja akan berdampak pada beberapa pihak. Ya bisa saja gitu. Dan itu yang harus kita pertimbangkan juga nantinya. Jadi tantangannya kira-kira ini misalnya memuaskan semua orang atau enggak, misalnya menunjukkan win-win solution lah. Walaupun enggak memuaskan tapi ada win-win solution. Si A dapat, si B dapat gitu. Walaupun tidak memuaskan semuanya, itu sih paling sebenarnya paling penting. Karena pilihan ya Pak. Iya, kan nggak mungkin juga kita memuaskan semua orang. Betul. Oke, kemudian gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih itu tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang ada jenjang waktu, berarti berkaitan dengan jadwal yang tidak kita lakukan yang secara rutin, maunya dan setelah pulang sekolah, menjelang apa lagi atau seminggu sekali, atau mungkin di kalangan manajerial itu sebulan sekali, itu bisa kita lakukan jadwal. Tapi kalau hal yang sifatnya mendesak, misalnya insidental, nah itu mungkin perlu juga kita ambil jalan sendiri ya. Artinya bukan saya sendiri, artinya saya mengajak beberapa tim gitu, termasuk senior gitu, kan sudah memahami masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Nanti akan menjadikan sebuah rekomendasi dan akhirnya diteruskan bersama. Oke. Kemudian gini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya itu saya bilang, jadi ada beberapa orang yang dituakan. Senioritasnya perlu, karena mereka kaya dari pengalaman. Dan kita kan baru. Kalau kita ambil tiba-tiba saya kita ambil jurusan kontrolnya beda, nanti malu sendiri kita juga, atau udah apa yang nggak akan beda juga. Lebih baik kita mendengarkan juga dari tadi orang tua yang senior lah misalnya. Tujuannya tadi dapat masukan dan nanti kita bisa mencari kira-kira apa yang terbaik yang kita ambil. Oke. Terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya pelajarannya banyak sekali ya, yang namanya kita sebagai pemimpin di sini kan pemimpin itu menentukan, tapi pas serta-merta pemimpin itu seenaknya mengambil keputusan. Kenapa? Karena pemimpin itu bertanggung jawab pada semua di bawahannya ataupun apa yang dipimpin di diskusinya termasuk itu. Kalau kita sembarangan ambil keputusan, dampaknya pasti bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain juga, pada bawahan kita atau pada institusi yang kita pimpin. Dan itu yang harus kita pertimbangkan bersama supaya apa yang menjadi keputusan kita itu baik dan bermanfaat lah. Jadi saya bilang apapun permasalahannya bisa kita selesaikan, tapi dengan kebersamaan juga, jangan serta-merta mentang-mentang jadi seorang pemimpin terus jadi senaknya keputusan orang jadinya kan gitu. Nah, itu sih kayaknya diajarkan seperti itu dulu. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah selesai wawancaranya. Ya, silakan aja. Sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Demikianlah wawancara saya sebagai TGP Angkatan 11 Nanang Kosim bersama Pak Adib di pemimpin kepala sekolah SDN Cipinang 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
TGP Angkatan 11 ingin mewawancarai kepala sekolah Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Ana udah sarapan pagi ini ya? Alhamdulillah. Full. Mantap. Saya minta waktunya sebentar Bu Ana. Boleh. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, kebetulan saya dapat tugas dekon di modul 3.1, tugasnya mewawancarai kepala sekolah. Saya pilih Bu Ana karena saya lihat Bu Ana adalah sangat kompeten di bidangnya dan sangat serius untuk menjadi pendidik dan menjadi pimpinan di sekolah yang Ibu awali. Amin. Oke, Bu Ana, sambil santai ya kita. Yes. Oke. Gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke, baik. Terima kasih Pak Nana. Dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal ya. Satu dia rujukan moral, yaitu di mana di sini adalah antara sebuah persoalan yang untuk melakukan keputusan benar atau salah. Kemudian yang kedua itu adalah dilema etika, sebuah kasus dia yang minta permasalahan itu adalah benar dan benar. Jadi cara saya untuk mengambil keputusan dari sebuah persoalan itu berarti saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu persoalan tersebut. Nah, sesudah saya identifikasi, baru saya mengambil kesimpulan jenis persoalan apa. Persoalan yang saya seperti itu. Oke, hebat ya. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Artinya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil sebuah keputusan itu tadi antara rujukan moral dan dilema etika itu ada 9 langkah ya. 9 langkah dalam mengambil keputusan. Pertama kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian adakah orang yang harus kita undang siapa, kemudian jenis permasalahan itu ya etika moralkah atau rujukan moralkah atau dilema etika. Baru kemudian nanti ada di situ prinsip dari sebuah persoalan itu yaitu ada 4 prinsip ya. Iya. Satu antara individu versus masyarakat, kemudian keadilan versus dengan keadilan versus dengan rasa kasihan, kemudian kesetiaan dengan kebenaran, kemudian jangka waktu panjang atau pendek. Nah, kemudian sesudah kita menemukan itu, baru kita identifikasi lagi dengan cara apa, misalnya dengan 3 prinsip ya. Dalam prinsip penilaian itu apakah kita nanti kepada pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil etika atau berdasarkan sebuah keputusan atau dengan perasaan. Nah, jadi dengan kita mengikuti 9 langkah tersebut, kemudian yang sudah kita ambil dari 4 prinsip dan 4 paradigma dan 3 prinsip tersebut, maka kemudian kita menganalisa. Baru sesudah kita analisa, ambil keputusan. Sesudah itu keputusan ada, berarti kita putuskan, kita simpulkan. Sesudah itu kita suka keputusan itu dilakukan.
laksanakan. Begitulah yang saya lakukan, Pak. Hebat ya. Jadi 9 langkah, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, semuanya tahapannya dilakukan. Nah, kalau itu tahapan itu sudah dilakukan, menurut saya sudah cukup ya, karena apabila kita tidak menemukan jalan, boleh dong kita panggil orang yang berkompeten untuk hal tersebut. Oh, itu hebat. Berarti tepat sasaran saya memilih Buana untuk wawancara ini ya. Oke Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk realnya di sekolah yang Ibu pimpin? Ya, jadi tentu prosedurnya itu adalah ya itu tadi, saya mengidentifikasi masalah tersebut dulu dari sisi kacamata saya. Apakah saya harus melibatkan orang atau tidak? Kalau harus melibatkan berarti saya harus melibatkan dulu tentunya. Kenapa saya harus melibatkan? Karena ini semua adalah kepentingan anak ya. Jadi mau suka nggak suka harus kita libatkan itu tadi dengan 3 prinsip tadi, tetap kita masukkan ke situ untuk mencari kemungkinan penyelesaian dari permasalahan tersebut, itu kemudian dapat mengambil keputusan dan merefleksikan. Oke, hebat. Kemudian lanjut Bu Naya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika berhadapan dengan kasus dilema etika ini, namanya dilema etika benar versus benar ya. Jadi saya menggunakan 3 prinsip revolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, atau berpotensi pada aturan, atau mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian juga memperhatikan jangka panjang dari keputusan yang akan dilakukan itu, yang saya sudah lakukan lewat diskusi dengan guru-guru atau misalnya orang yang berkompeten yang harus saya minta tolongan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Oke Bu, dari tahapan tadi yang Ibu anggap efektif, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini, itu tantangannya? Ya, seperti sekarang inilah saya katakan, saya lagi ada satu kasus dilema etika. Jadi semua merasa benar, tapi saya harus menemukan sesuatu ini gitu. Tapi ini merasa benar, ini merasa benar. Semuanya ya? Ya, untuk mengambil keputusan tersebut adalah sebuah dilema. Jadi mengambil keputusan itu agak sulit ya, agak sulit untuk memutuskan ya itu kan karena menyangkut sama-sama. Iya, sama-sama menganggap dirinya benar. Okay. Jadi saya kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang saya pegang, kemudian aturan yang harus saya lakukan atau aturan yang berlaku, dan kemudian itu saya tetap peduli terhadap masalah proses sampaikan begini bagaimana masalah seperti itu. Jadi sangat baik banget pertimbangan yang harus saya lakukan dalam mengambil keputusan. Semuanya karena semuanya baik gitu ya Bu. Namanya etika ya. Betul. Ya, saya dasarnya gimana caranya supaya ini temu gitu. Memang itulah yang sulit. Namanya benar dan benar. Bukan benar. Itu semuanya nggak benar ya. Oke Bu, lanjut. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal schedule untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk di sekolah yang Ibu? Jadi kalau untuk sebuah tata cara ya,
permasalahan itu kan ada skala prioritas, ada yang urgent yang harus diselesaikan. Apakah permasalahan ini berpengaruh atau berdampak terhadap sekolah? Kalau itu berdampak, berarti itu harus saya selesaikan. Hanya sekarang itu dampaknya itu besar atau tidak kepada sekolah, harus saya lihat. Kalau itu besar dampaknya, berarti saya harus memerlukan orang yang berkepentingan untuk memberikan solusi kepada Pak Guru. Tentunya berarti saya harus mengatur jadwal untuk melakukan diskusi tersebut dalam mengambil keputusan. Jadi tergantung dampak dari sebuah persoalan tersebut. Baru saya buat, baru saya buat penjadwalan. Kemudian gini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Siapapun pemimpinnya ya, saya di rumah pun misalnya Bapak sebagai pemimpin begitu ya, harus mampu membuat sebuah keputusan. Itu yang dipimpin satu. Kalau saya di sini caranya saya pimpin banyak. Berarti dalam membuat keputusan itu kan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan juga, untuk kemaslahatan bersama juga, itu yang saya pahami. Namun tetap saya akan melibatkan guru-guru. Saya melibatkan guru-guru atau pihak yang terkait, juga salah satunya itu hal yang baik untuk siswa dan lembaga yang saya pimpin seperti itu. Oke, jadi memang pasti butuh faktor ya Bu ya. Pastilah, siapa bisa itu. Benar. Tadi Bu Ana sudah memberikan contoh, wah begitu luar biasa. Nah, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, tadi Ibu telah menyampaikan banyak lebar tentang dilema etika, 9 prinsip, 4 paradigma, dan yang lainnya. Dari semua hal itu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya untuk mengambil keputusan dilema etika ini adalah yang saya jalankan itu nilai-nilai kebajikan dalam diri saya, terus prinsip dalam mengambil keputusan, ada kemudian paradigma berpikir, dan langkah-langkah 9 langkah pengambilan keputusan itu sudah sangat amat sempurna ya Pak. Menjadi dasar pengambilan keputusan yang menurut saya sudah bertanggung jawab. Jadi hebat ya, saya jadi terinspirasi sama Bu Ana ini ketika memimpin di sekolah Ibu ini. 9 langkah dilakukan, 4 paradigma diterapkan, kemudian 3 prinsip ini teratur terus dijalankan sehingga meminimalisir dari dilema-dilema yang Ibu jalani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat saya untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan Bu Ana tetap diberikan kesehatan. Dan terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan waktu kita berbincang seperti ini. Semoga Ibu sehat. Demikianlah wawancara saya Nana Kosim, YGP Angkatan 11 dengan Bu Ana. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baru